Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 28. Kisah Para Rasul pasal 28. Kita melanjutkan pembahasan kita yang tadi pagi. Ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Kita berhenti sampai sini. Nah, tadi pagi kita sudah bahas perjalanan Paulus bersama tahanan yang lain di mana mereka mengalami banyak hal sehingga kemudian harta mereka hilang. Mereka harus dengan sukarela membuang harta makanan mereka supaya jiwa mereka selamat. Sekarang mereka sudah sampai di satu pantai. Dan di sini dikatakan pulau yang mereka datangi itu dikatakan penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Mereka menyalakan api, mereka kumpul semua. Ayat 3 mengatakan ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Saya ingin kita fokus kepada ayat yang ketiga ini. Dikatakan Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Sehingga api itu terus menyala dan api itu semakin besar. Yang harus kita perhatikan di sini bahwa ternyata dari dalam, tentunya di sini dari dalam tanah di bawah api itu, kemudian keluar ular. Berarti ularnya itu ada sebelum mereka itu membakar api dan ular itu tidak diketahui. Alkitab di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6 kita sudah sering bahas bahwa api itu harus tetap menyala. Dan kita lihat persamaannya di sini, kalau tidak ada api, maka ada ular yang sembunyi. Kalau tidak ada api, maka ularnya juga tidak muncul dan tidak kelihatan. Kalau tidak ada api, maka ularnya sepertinya itu pasif,
tetapi ada. Dan ularnya itu tidak menyerang. Seringkali kan orang Kristen itu mengatakan, apa ndak enak jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh, ya semakin banyak masalah. Iya, karena ketika kita semakin sungguh-sungguh itu membicarakan bahwa kita itu api di dalam kita itu sedang dibakar oleh kita. Dan ketika api itu dibakar, ularnya itu bangun. Ya. Ularnya itu terancam. Ularnya kemudian menyerang kita. Makanya semakin kita bersemangat di dalam Tuhan, maka ada banyak masalah. Ada masalah, dan masalah. Tetapi ingat juga, Alkitab katakan 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia tidak tergeletak. Ya. Tetapi orang fasik 1 kali jatuh langsung lenyap. Banyaklah kesengsaraan dari orang-orang yang takut akan Tuhan dikatakan. Tetapi Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Banyak, tapi Tuhan menyertai. Tuhan melindungi. Ya. Tadi pagi kita sudah bahas bagaimana masalah demi masalah, bahkan kehilangan demi kehilangan harta. Tetapi malaikat Tuhan diutus dan berpesan, tidak ada satupun yang akan mati. Semuanya akan selamat karena Paulus. Ya. Nah, kembali di sini kita membahas bahwa ketika Paulus itu meletakkan ranting-ranting api itu semakin besar, maka dikatakan keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangan. Tetapi kita tahu Paulus tidak mati. Sidang jemaat, bahkan di dalam gereja pun, kalau tidak ada hadirat Tuhan, maka yang hadir, semua yang hadir, beberapa yang dikuasai roh jahat, baik ada yang sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya, ada juga yang tidak sadar bahwa ada roh jahat di dalam dirinya. Ketika gereja dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka orang itu akan ketakutan. Orang itu merasa tidak enak untuk ada di dalam gereja, di mana hadirat Tuhannya itu nyata sekali. Bahkan mungkin ketika puncak-puncaknya hadirat Tuhan dinyatakan, mereka akan keluar sementara. Apakah dengan alasan kencing, apakah kalau gereja besar itu ada depot segala macam, mereka minum segala macam, ya. Tetapi kemudian ketika sudah mulai tenang kembali, mereka mulai masuk. Ada yang mencoba bertahan. Dan ketika mereka mencoba bertahan, mereka bisa manifestasi di dalam gereja tersebut. Ya. Karena hadirat Tuhan, karena api Tuhan yang menyala. Reinhard Bonnke mengatakan bahwa setan disebut Baalzebul, artinya lalat. Dan lalat banyak singgah di atas kompor yang tidak menyala, yang kotorannya itu tidak dibersihkan setelah masak. Ya. Kalau kotorannya setelah masak itu tidak dibersihkan dan kompor itu sudah dingin, maka akan banyak lalat di sana. Tetapi selama kompor itu menyala, tidak ada lalat yang akan mendekat. Nah, demikian pula kehidupan orang Kristen. Kalau kerohanian kita tidak menyala, tidak ada api Tuhan di dalam kita, atau api Tuhan itu tidak menyala di dalam kita, ingat, Baalzebul akan datang kepada kita, akan menyerang kita, akan hinggap kepada kita. Kemarin seseorang bertanya di Surabaya pada saya begini, kenapa ya Pak, kalau ngusir setan itu ada kalanya kita masuk ke satu rumah dan waktu pelayanan pelepasan itu kita sesak, tidak bisa nafas. Dan bagaimana kalau setannya tidak keluar, kalau sudah 1 jam tidak keluar?
Dan saya katakan begini, kalau saya sih ngusir setan, mau berapa jam pun saya tunggu. Saya tidak akan teriak-teriak terus. Ya, saya sudah usir. Hanya masalah waktu setannya keluar. Jadi saya tunggu. Ya. Kalau sampai kita teriak-teriak selama 2 jam kan capek kan? Semakin kita capek itu setannya semakin banyak gaya. Ya. Oleh karena itu saya katakan ngusir setan itu harus tenang. Harus tenang. Yakin bahwa setan itu pasti keluar. Kemudian ketika mengusir setan, kita harus tahu seberapa besar kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Sehingga ketika masuk di satu rumah, walaupun atmosfer dari roh jahat itu menekan, kita tetap tenang. Pak, tapi sesak. Coba kalau sudah mengalami seperti itu, saya katakan. Coba tanya kepada anggota keluarga di sana. Apakah ada yang sesak, yang punya penyakit asma? Biasanya saya katakan, beberapa kali saya pelayanan ketika saya tanyakan seperti itu, maka ada anggota keluarga, jarang 1, minimal 2 itu punya penyakit asma. Nah, di sini kita lihat bahwa kadang penyakit asma itu bukan bawaan kita, bukan karena kelemahan tubuh kita. Tetapi karena atmosfer di rumah itu dipenuhi oleh kuasa roh jahat. Nah kembali, bukankah sangat penting kita itu peka akan hadirat Tuhan. Sehingga ketika setan juga ada, kita bisa membedakan. Kita bisa tahu kehadiran, baik kehadiran Tuhan maupun kehadiran setan. Sangat penting. Sidang jemaat saya tekankan kembali. Ingat, setelah kita lahir baru maka kita disebut manusia rohani. Ya. Sehingga manusia roh kita harus terbuka. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan roh-roh jahat. Sederhananya melawan roh-roh jahat. Ya. Kembali kepada ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya. Perhatikan, ular itu muncul, ular itu keluar karena panasnya api itu loh. Apakah kita ini panas dengan api Roh Kudus atau tidak? Kalau kita panas dengan api Roh Kudus, maka roh jahat tidak bisa menyembunyikan diri. Roh jahat itu pasti muncul. Dan saya tekankan, ketika dia sudah muncul, hasil akhirnya dia pasti kalah dengan kita. Ya. Tidak ada kemungkinan roh jahat, ular itu menang dengan api yang sedang menyala. Tidak ada kemungkinan untuk menang. Kalau Anda tidak percaya, Anda beli berapa ribu pun ular, coba bakar di atas api. Tidak ada ular yang menari-nari di atas api. Tidak ada. Ya, tidak ada. Demikian pula, kalau orang-orang Kristen itu mempunyai api Tuhan di dalam dirinya, tidak ada kekuatan roh jahat yang akan bertahan. Dia akan hancur, dia akan lari. Ya. Ketika kemarin kami mendoakan seseorang dan kami berkumpul di satu kamar, kami berdoa. Saya mengajak mereka berdoa, berbahasa roh sebentar, dan mata rohani saya tersingkap. Saya melihat seorang remaja yang ada di pinggir dari ibu yang sakit. Dan saya belum usir orang remaja ini sudah lari dari kamar itu. Dan saya tanya, ibu, apakah di sini ada setan? Siapa yang pernah lihat setan di sini? Oh iya Pak, memang ada setan dikatakan. Tingginya segini Bu, tidak terlalu tinggi.
Iya betul, seperti anak remaja. Iya betul. Tetapi yang saya mau ajarkan di sini bahwa ketika kami berdoa, sebagian berbahasa roh, belum kami mengusir, itu roh jahat yang di samping ibu itu, ibu yang sakit, yang sedang tidur terlentang, itu dengan sendirinya roh jahat itu pergi keluar. Oleh karena itu, kalau kita menyadari hal ini, betapa pentingnya kita itu selalu menjaga api Tuhan di dalam kita. Biarlah rohmu menyala-nyala. Baru setelah itu melayani Tuhan. Kenapa penting mempunyai roh yang menyala-nyala baru melayani Tuhan? Karena ketika kita melayani Tuhan, ingat kita ada di hadapan banyak orang. Dan kekuatan manusia roh kita itu terbaca. Ya. Apakah ini ngambang, apakah ini penuh urapan, kan terasa kan? Artinya begini, jangan melayani tanpa ada api di dalam kita, karena itu sebenarnya kita sedang mempermalukan diri kita sendiri. Ya. Saya kemarin berbicara begini. Saya sekarang jarang mengundang tamu, saya katakan, dan saya banyak berkhotbah. Saya banyak mengajar sendiri. Dan kemudian ibu itu nyeletuk begini, oh kalau gembala saya Pak, paling khotbahnya setahun sekali. Oh berarti bukan gembala, manajer. Ya kan? Setahun sekali. Dan saya langsung katakan begini, pasti khotbahnya jelek. Iya Pak, paling hanya Tuhan Yesus baik, haleluya. Iya betul Pak. Sidang jemaat, ketika kita punya manusia roh yang peka, ketika Anda berbicara itu ada gambaran. Ketika saya melihat setan, itu bukan saya buka mata kemudian saya lihat seperti ini. Bukan. Ketika saya merem atau melek, tiba-tiba terlintas di pikiran. Tiba-tiba set, ada orang seperti ini. Nah, ada setan seperti itu. Dan ketika saya tanyakan, setannya seperti ini, ternyata benar. Ya. Jadi ini loh yang disebut roh yang terbuka, roh yang aktif. Ya. Roh yang berfungsi. Bukan hanya nebak-nebak, itu tiba-tiba muncul aja. Ya. Tetapi saya mau katakan begini, bersyukur kita itu tidak selalu lihat roh jahat. Ya. Karena roh jahat kan ada selalu di sekeliling kita kan, selalu setiap saat. Bersyukur. Kenapa? Ada hamba-hamba Tuhan yang terlalu peka. Saya merasa heran, maksud saya begini. Apakah mungkin ini bukan penglihatan dari Tuhan? Tetapi sebenarnya mereka dari kecil sudah indigo. Dan tidak diselesaikan dalam pelepasan. Sehingga bayangkan orang-orang ini kemana-mana bisa lihat setan. Hamba Tuhan melayani. Tetapi kemana-mana lihat setan. Dan selalu. Sehingga kalau makan kadang tidak mau makan di satu tempat. Kenapa? Jijik banyak setannya yang nginjak-nginjak, yang ngeludahi makanan. Saya katakan, puji Tuhan saya tidak lihat selalu. Pokoknya saya punya iman, makanan saya doakan, tahir saya makan. Ya. Lu bayangkan kalau setiap kali, padahal kebanyakan depot yang enak kan ya kan. Depot yang enak, pasti mereka itu pakai roh jahat. Pak, enggak Pak, tapi orang memang orangnya pintar masak. Lu iya, kalau hanya ngandalkan pintar masak juga, tanpa roh jahat, ya, tanpa dukun, tanpa jimat, lo kan ini bisa ditutup juga kan sama saingannya di alam roh.
Sehingga walaupun depot itu ya restoran itu buka, kelihatannya tutup. Ya. Nah saya mengajarkan ini, saya mau menekankan begini bahwa ini loh kehidupan akhir zaman. Anda butuh pengurapan untuk berhasil dalam pekerjaanmu. Karena musuhmu itu bukan hanya sekedar berdasarkan keahlian. Sainganmu bukan berdasarkan hanya kekayaan, kemampuan. Tetapi hampir kebanyakan sekarang mereka itu mengandalkan kuasa roh jahat. Ya. Seperti yang pernah saya katakan, saya pernah saksikan. Waktu saya sekolah Alkitab, guru saya mengatakan begini. Ada jemaatnya datang minta rumahnya didoakan supaya itu laku terjual, rumah itu bermasalah. Dan kemudian tidak selesai-selesai sampai saatnya ada pemimpin kota itu datang. Dan dia katakan begini, saya bantu semuanya pasti beres dengan satu syarat. Ternyata di rumah itu ada keris pusaka. Asal keris ini berikan pada saya. Semuanya beres. Artinya bahkan di dalam pemerintahan pun para pemimpin, para oknum-oknum pemimpin itu mereka dalam persaingan loh. Di luar kekristenan tanpa mereka memperlengkapi dengan ilmu, dengan pusaka-pusaka seperti itu, nyawa mereka setiap saat gampang terancam. Ingat dulu ya. Pada waktu zaman Presiden Soeharto, orang-orang senang ketika, kalau tidak salah Menteri Kehakiman yang terkenal bersih, Baharudin Lopa kalau tidak salah. Ketika itu diangkat, tidak lama kemudian mati mendadak. Padahal orangnya sehat. Apakah mungkin? Apakah mungkin itu serangan dari saingan? Loh, banyak hal yang bisa terjadi loh. Jangan remehkan, jangan remehkan. Ya. Karena ketika saya mendoakan perusahaan di Jakarta, yang memiliki itu mengatakan bahwa ini sudah didoakan, bahkan ada kuburan, ada keris yang ditanam, dan saya katakan begini, pasti juga ada tanah kuburan yang ditaburkan di sini. Sepertinya iya Pak, dia bilang. Ya, artinya begini, bahwa satu tempat perusahaan kalau sudah ditaburi tanah dari kuburan yang angker, itu dari dukun, ditaburi tanah yang dari kuburan, itu tempat itu pasti bangkrut. Tempat itu pasti hancur. Ya. Nah, ini seluk-beluk alam roh. Kita semua walaupun tidak terlalu mendalam tapi harus mengerti bahwa ada kebenaran yang seperti ini loh. Sehingga kenapa saya mulai tadi mengatakan penting api di dalam kita ini terus terjaga. Karena pada akhirnya bukankah ketika terang itu datang, kegelapan secara otomatis pergi. Bahkan ketika kita tidak mengusir pun, ketika terang datang di tengah-tengah kegelapan, gelap langsung secara otomatis pergi. Ya. Oleh karena itu, di beberapa kesempatan saya melayani di satu kota, yaitu di Semarang, itu bahkan ketika saya tidak mengusir roh jahat, tiba-tiba ada yang manifest di balkon. Lihat, ketika hadirat Tuhan itu dinyatakan, ketika api menyala begitu besar, setan tidak bisa menyembunyikan diri lagi. Sama dengan ini. Ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada orang lain,
Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Saya akan bahas nanti ini. Tetapi kita baca dulu ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, saya bayangkan begini. Apakah ketika ular itu menggigit Paulus, Paulus kan kibaskan dan ular itu lepas. Ya. Apakah mungkin ketika itu menggigit Paulus, ular itu yang mati? Sehingga ketika sekali kebas, ular itu lepas. Karena memang ularnya sudah mati. Karena di dalam diri Paulus ada kuasa kehidupan Allah yang mengalir. Racun ketemu dengan kehidupan, racun itu akan netral. Sehingga Yesus berani menjamin, kalau engkau melakukan kehendakku, memberitakan Injil, menjadi saksi, pada waktu engkau melakukan itu, ada orang yang meracuni engkau, racun itu tidak akan mempan. Bukan artinya sehari-hari kita harus minum racun. Ya. Loh iya, ada perdebatan Kristen dan Islam, itu lucu. Yang dari Islam maksa. Ayo kan Alkitab katakan bahwa minum racun. Loh itu kalau kita menjadi saksi dikatakan sekalipun kamu minum racun. Iya sekarang ini kan perintah. Loh itu bukan perintah, itu rame. Padahal memang bukan perintah kan. Kalau perintah ayo kita minum racun. Nah, makanya tidak usah berdebat. Kadang berdebatan itu menjadikan orang pintar jadi bodoh kelihatannya. Ya. Tugas kita ini hanya memberitakan firman, menjelaskan firman, percaya atau tidak terserah. Tugas kita selesai. Nah, lihat di sini saya perhatikan di sini. Berarti ularnya ketika menggigit Paulus, ular itu mati. Ya. Karena ada kuasa kehidupan di dalam kehidupan Paulus. Percayakah Anda bahwa tanpa sepengetahuan kita, setiap hari sebenarnya ada roh-roh jahat yang menyerang kita? Kita bisa hidup tenang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada malaikat yang melindungi kita. Dan dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Seandainya Tuhan tidak menyertai kita, apalagi yang punya usaha-usaha tambah hari tambah enak, tambah maju. Kehidupan kita kelihatannya tambah diberkati. Memangnya semua orang yang lihat kita semakin diberkati itu tenang-tenang. Ia senyum, tetapi ingat, lebih mudah menangis dengan orang yang menangis daripada tertawa dengan orang yang tertawa. Ya. Kita harus perhatikan sungguh-sungguh di sini. Nah, ayat yang keempat kembali. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa ketika orang-orang mengagumi Yesus dengan pelayanannya, dikatakan tetapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Ya. Anda lihat di sini, ini kan orang-orang ini kan yang selamat dari karamnya kapal kan. Orang-orang ini tahu loh, kalau Paulus itu hamba Tuhan. Mereka selamat juga sebelum mereka selamat, mereka mendapatkan anggaplah khotbah sebentar yang menyatakan bahwa Paulus itu hamba Tuhan yang disertai malaikat. Perkataannya benar. Tetapi lihat dalam sekejap ketika Paulus mengalami bencana seperti ini, mereka itu bukannya prihatin seperti
mantan presiden kita, prihatin. Bukannya prihatin, ya, mereka justru dengan nada kebencian mereka mengatakan, menuduh orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Loh. Padahal mereka tahu bahwa ada malaikat yang datang kepada Paulus. Dan pesan malaikat Paulus sampaikan. Tetapi sekarang mereka belum sampai seminggu loh ini. Belum sampai seminggu. Ya, ini baru sehari. Baru sehari. Pada waktu mereka selamat mungkin katakan, kalau bukan karena Paulus, kita tidak mungkin selamat. Ya kan? Dalam waktu sehari mereka bisa mengatakan, ini orang pasti pembunuh. Artinya sidang jemaat, ayo perlengkapi hati kita supaya kalau kita sudah berbuat baik, tetapi respon dari orang yang menerima kebaikan tidak seperti yang kita harapkan. Tidak usah kecewa. Yesus sudah pernah ngalami, Paulus di sini juga ngalami. Kalau ditambah kita kan juga tidak masalah kan? Ya. Jadi jangan gampang kecewa. Saya sudah berbuat baik gini-gini tapi mana balasannya? Nah, ya. Sama kok di sini. Ini orang-orang yang diselamatkan yang mendengar apa yang Paulus sampaikan dan melihat bahwa perkataan Paulus itu terjadi. Di antaranya mereka selamat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, bukan hanya satu orang loh. Ini orang yang ketika dalam penderitaan bersama-sama, tetapi ketika mereka tidak menderita tapi satu menderita. Saya ingat perkataan dari seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang mengatakan begini. Tentara yang paling kejam itu adalah tentara Kristus. Maksudnya apa? Kalau ada saudara seiman, teman tentara yang jatuh, bukannya ditolong, tambah diinjek. Ayo coba, kalau Anda tersandung dengan masalah, bukannya dibawa doa, digosipin. Nah kan, jelas kan? Gaya sok rohani, jelas kan sekarang? Banyak dosanya itu. Kalau tidak banyak dosanya, tidak mungkin ngalami seperti itu. Loh ini sudah ngalami masalah, tentara di depan sudah jatuh, tentara di belakang nginjek. Ya. Jadi matinya bukan karena diserang musuh. Musuh itu tidak mungkin menang sama tentara Tuhan. Tentara Tuhan tuh matinya karena tentara Tuhan yang lain. Ya, makanya jangan sampai tersandung. Ya, diinjek Anda. Ya. Semoga kita tidak saling injak. Tetapi inilah kebenarannya. Jangan terlalu mengandalkan orang lain, sekalipun orang itu baik sekarang. Saling mendoakan iya, saling baik iya, tapi jangan mengandalkan. Sehingga sewaktu-waktu berubah, enggak kaget, enggak kecewa. Ya. Ayat yang kelima, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kembali kepada api. Bukankah api ini luar biasa? Api Tuhan itu luar biasa. Ayo baca sekali lagi di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6. Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatannya di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam.
Loh, penekanannya jangan dibiarkan padam, harus tetap menyala. Korban kalau itu dibakar dan apinya terus menyala, baunya enak. Kalau ada korban di atasnya, ada api, hanya masalah waktu, baunya itu sangat-sangat tidak enak, ya kan? Artinya korban itu kalau tidak ada api, itu bangkai. Harus ada api. Sama kan? Banyak orang kerja buat Tuhan, tetapi tanpa api Tuhan. Itu kejam. Itu namanya roh agamawi, itu kejam. Ya. Kamu harus lakukan ini, kalau enggak kamu dihukum. Kamu enggak boleh lakukan ini, kalau enggak dihukum. Itu kejam, tanpa api Tuhan. Tanpa api Tuhan. Ya. Dan Anda banyak melihat orang-orang yang agamawi, bukan hanya orang Kristen. Orang-orang agamawi itu kejam. Hanya api Tuhan yang akan melembutkan hati kita. Yang akan membuat kita berbelas kasihan. Kemarin saya berbicara dan ini sudah pernah saya ajarkan juga di sini. Anda bisa bayangkan begini. Beberapa hamba Tuhan mengatakan, Tuhan pasti ampuni dosa kita, tapi ya jangan keseringan berbuat dosa. Ya. Berarti kita memang tidak bertobat. Loh, siapa yang pernah tahu? Anda bisa bayangkan ketika orang itu sudah dihakimi seperti itu. Padahal sebenarnya orang itu memang ingin berubah, tetapi karena ada ikatan, mereka ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru yang jahat yang mereka lakukan. Loh, mereka dengan berbuat seperti itu aja sebenarnya sudah menderita loh. Ya, gagal lagi, sudah menderita. Bayangkan ditambah dengan khotbah. Ya, kalau berbuat dosa lebih dari 3 kali, itu memang hobi dosa. Ya, Tuhan tidak akan ampuni, kan tambah sedih lagi. Padahal Tuhan ajarkan 70 kali, 7 sehari, konotasinya itu bukan 100 macam dosa, tetapi 1 macam dosa. Artinya bahwa ketika kita melihat orang yang memang mau berubah tapi gagal lagi. Orang itu patut untuk dikasihani dan diampuni, bukan dihakimi. Gereja kadang hanya bisa menghakimi, tetapi di manakah pelepasan itu? Jarang gereja yang mengadakan pelepasan. Bahkan pendeta-pendeta yang terkenal pun mengatakan, pelepasan itu butuh persiapan. Loh, memangnya tidak persiapan setiap hari? Alkitab katakan setiap pagi di atas mezbah itu api itu harus terus menyala. Loh, memangnya kalau hanya mau khotbah di gereja baru persiapan? Bukankah setiap pagi api itu harus menyala? Ya. Seseorang menelpon saya mengatakan, Pak tolong dong doakan saya, mama saya. Kok kelihatannya kadang itu kok seperti dirasuk roh jahat. Dan kemudian saya katakan, kenapa kok udah didoakan sendiri? Enggak Pak, saya takut. Terus Anda itu gembalanya siapa? Dia sebutkan nama hamba Tuhan yang terkenal. Kenapa kau tidak minta gembalamu? Padahal ini katanya karunianya nabi, bernubuat. Dan orang ini kembali menjawab, sudah Pak, saya sudah minta tolong ibu gembala saya. Katanya dia tidak pernah melayani dan bukan bagiannya. Loh, yang namanya hamba Tuhan, kapanpun ada setan, siap ngusir setan. Iya kan? Ada lagi, gembala saya nyuruh ini Pak, nyuruh saya untuk ngundang hamba Tuhan ini. Dan itu hamba Tuhan terkenal lagi. Lalu katanya butuh waktu 3 hari, mau puasa dulu. Loh, ini apa-apaan? Ya. Seharusnya kan setiap pagi api itu menyala. Jangan sampai padam. Sehingga kapanpun ada ular,
api itu selalu siap untuk membakar ular itu. Ya. Oleh karena itu yang terpenting ini adalah gaya hidup, disiplin rohani. Ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, kita itu mendisiplin rohani kita. Doa tetap, baca Alkitab tetap, siap tunduk kepada pimpinan Roh Kudus kapanpun. Bukan hanya sehari, nanti saya mau khotbah sore, jadi pagi sampai sore saya puasa. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Karena ada waktu-waktu tertentu kita, itu ada pelayanan dadaan. Ya. Apakah kita selalu siap? Alkitab katakan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak. Nah, tidak langsung mati. Masih aja praduga bersalah ini. Bukan praduga tak bersalah, ini praduga bersalah. Masih aja melihat Paulus tidak mati bukannya senang. Kan seharusnya puji Tuhan, untung ya orang Indonesia baik. Untung tidak mati walaupun 3 patah tulang. Ya kan? Puji Tuhan ada yang selamat walaupun yang lainnya mati. Ya, orang Indonesia hebatnya di sana. Dan orang Indonesia pasti dilawat Tuhan. Karena orang Indonesia ini ramah. Iya kan? Orang Indonesia ramah itu. Waktu ke Malaysia, istri saya sampai kaget. Jalan aja orang Indonesia kan kalau jalan itu kan, di trotoar kan santai kan. Jalan apalagi di mall. Ya, santai. Tapi orang Malaysia ini mau nyalip. Orangnya jalan di trotoar karena kita tidak minggir, ngomel-ngomel. Ya. Kalau di Indonesia itu kan kalau ngomel-ngomel gitu dipentungi. Berhubung kita pendatang, ya diem aja. Tetapi dari sini kan kita melihat bahwa, loh, makanya Tuhan itu senang ke Indonesia. Memang ramah-ramah. Ya. Anda mau kemanapun jarang menemukan keramahan seperti di Indonesia. Ada perlu, tidak perlu, pokoknya senyum ketemu orang. Iya kan? Loh orang lain jangan, kalau di negara lain belum tentu Anda senyum. Ada apa ini? Punya maksud apa kok senyum-senyum? Iya kan? Kalau Indonesia disenyum ya senyum. Ya. Makanya saya tetap percaya, istri saya tetap percaya. Indonesia pasti dilawat Tuhan. Ya. Karena Indonesia itu ramah. Ya. Nah yuk kita lihat. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, kok tidak langsung nolong itu loh. Kok malah itu kan taruhan namanya. Ayo berapa menit mati. Mereka dikatakan tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Berarti taruhannya batal ini. Tidak ada yang menang. Kan mainnya menitan kan, ternyata Paulus tidak mati. Batal, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tetapi pola pikir mereka diubah melihat hal ini. Mereka awalnya menyangka bahwa Paulus akan mati. Dewi keadilan dikatakan pasti sedang menghakimi. Sekarang terjadi sebaliknya. Bukannya Paulus disayangi Dewi, tetapi dikatakan Paulus ini pasti seorang dewa. Nah, karena itu saya mau kembali tekankan, orang Kristen itu harus punya kuasa dan mendemonstrasikan kuasa. Bukankah ini akan pengaruh bagi penginjilan untuk memenangkan jiwa? Penting sekali. Ya. Ayat 7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari.
Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ketika api itu menyala di dalam kita, lihat di sini, bukankah hal yang mudah menyembuhkan orang sakit? Dan kembali saya menekankan di sini bahwa Anda lihat Paulus menumpangkan tangan kepada orang sakit ini dan orang sakit itu disembuhkan. Tidak dikatakan Paulus mengoleskan minyak. Ya. Ketika saya berbicara di Jakarta menjelaskan hal ini, mereka katakan, wah saya baru mengerti, tapi iya juga ya Pak, masuk akal. Saya katakan begini bahwa pengolesan minyak itu hanya diberikan untuk orang Kristen. Orang yang sudah lahir baru. Tetapi untuk orang yang di luar Kristen cukup menumpangkan tangan. Kan Yesus katakan di dalam kitab Markus kan, ketika mereka bersaksi menjadikan semua bangsa murid, berarti mereka itu berhadapan dengan orang yang belum percaya. Ketika menumpangkan tangan, orang itu akan disembuhkan. Orang yang tidak percaya itu. Tetapi Yakobus katakan untuk orang percaya kalau sakit, undang penatua, penatua akan mengoleskan minyak. Dan orang yang sakit itu akan disembuhkan. Bayangkan kalau kita mendoakan orang di luar Kristen dan kita bawa minyak, kemana-mana bawa minyak. Dioleskan minyak itu. Kan mereka berpikir, sama kok dukun saya juga seperti itu. Hanya dukun saya lebih hebat. Hanya air putih aja, cucu sudah sembuh. Ini minyak mahal, berarti lebih hebat dukun saya kan. Artinya begini bahwa kalau kita tidak memahami, kalau orang itu tidak memahami tentang apa minyak, kenapa pakai minyak. Jangan pakai minyak supaya tidak disangka kita ini pakai jimat. Ya. Untuk orang di luar Kristen, di luar orang percaya, kita cukup menumpangkan tangan. Dan mereka akan katakan, oh hebat ya. Baru kita jelaskan ini kuasa Tuhan yang bekerja. Tetapi kan mereka itu pandangannya kitanya yang hebat. Ya. Tuhan yang hebat. Bukan karena minyak. Bukan karena minyak. Sekarang kebanyakan orang Kristen di kota-kota besar, apalagi satu denominasi, ada yang mengharuskan. Semuanya, ibu-ibu kan selalu bawa kan? Ya, bawa tas kecil, tas besar. Itu kadang lengkap loh. Ada minyak oles. Ya bukan minyak oles, minyak urapan. Ya, minyak urapan botol kecil, botol sedang, ada yang semprot juga, ada anggur perjamuan. Kalau minyaknya tidak mempan, anggur perjamuan. Ini kan sudah perdukunan kan? Sidang jemaat. Ini orang-orang yang tidak ngerti seperti ini. Ya. Dan ini banyak. Pak Yusa mau mendoakan ya, butuh minyak Pak. Pak Yusa bawa minyak. Kalau tidak bawa, saya bawa Pak. Nah, iya, kalau doakan orang, ada ibu-ibu Kristen di kota besar, tenang. Pasti bawa minyak. Ya. Dan mereka tidak tahu loh, pokoknya kalau pakai minyak itu sembuh. Mereka tidak tahu kenapa harus pakai minyak. Itu tidak pernah diajarkan. Ya. Tetapi bagi kita, ingat, kalau bukan orang Kristen, Anda doakan. Cukup dengan menumpangkan tangan, orang itu pasti sembuh. Lebih mudah mendoakan orang di luar Kristen untuk mengalami mujizat atau kesembuhan daripada orang Kristen. Ya, orang Kristen itu soalnya sudah ngelotok.
Nih, otaknya. Tidak pernah taat, ngerti tapi tidak taat. Ya kan? Sehingga ketika didoakan pun itu tetap melawan. Dari dalamnya itu sudah melawan, sudah keras. Ya. Itu sama seperti Sansak. Dipukul ya yang mukul sakit sendiri. Sansaknya coba bisa digambarkan itu ketawa. Ya. Iya. Kalau kita doakan, mana bisa sembuh. Tuh pendeta nomor 1 di Indonesia sudah doakan saya aja tidak sembuh. Apalagi ini. Ya kan? Jadi hati-hati. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ya. Setelah ayah Publius sembuh, dikatakan ayat 9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Bahwa mujizat, anggaplah mujizat atau kesembuhan kecil kepada satu orang, itu adalah jalan untuk membawa kita menyembuhkan lebih banyak orang lagi. Ya. Dimulai dari kecil satu orang, kemudian orang-orang sakit di pulau itu juga dibawa. Demikian pula kalau Tuhan sudah bekerja melalui Anda, maka saya mau katakan begini, Allah tidak hanya bekerja satu kali dan selesai. Satu kali dan itu akan berkelanjutan dan semakin besar dan semakin besar. Demikian pula dengan berkat. Ketika Allah sudah mulai memberkati engkau minta mungkin 500.000 dan Tuhan beri, bersiap-siaplah karena engkau akan mengalami peningkatan dalam permintaanmu dan pemberian Tuhan juga akan mengalami peningkatan di dalam hidupmu. Semuanya cara kerjanya seperti itu. Satu orang disembuhkan, kemudian seluruh orang sakit di pulau itu dibawa dan disembuhkan juga. Ayat yang ke-10, mereka sangat menghormati kami. Kenapa Paulus dihormati? Karena Paulus memperlihatkan kuasa di dalam kehidupannya. Digigit ular, tidak mati. Ada orang sakit disembuhkan. Banyak orang sakit disembuhkan semua. Sehingga ada ayat yang mengatakan di sini selanjutnya. Mereka, orang-orang di pulau itu sangat menghormati kami. Artinya kami di sini ini Paulus dan teman-temannya itu. Tetapi kan kuncinya ini di Paulus kan. Kuncinya itu di Paulus. Bahwa semakin kita melakukan hal-hal yang tidak biasa, ya, suka membantu, suka menghibur, suka menolong, suka memberi, mendoakan yang sakit sembuh, ya. Ada setan keluyuran di rumah orang yang bukan Kristen kita usir dan orang yang mengatakan sejak didoakan tidak ada setan lagi loh yang menampakkan diri. Nah, maka kemudian kita akan mendapati ayat ini juga terjadi pada kita. Mereka sangat menghormati kita. Ya. Mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ketika api menyala dalam hidup kita, ketika kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, maka berkat secara materi untuk keperluan kita secara otomatis itu akan tersedia. Oleh karena itu, ikut Tuhan itu yang dipikir bukan hanya bagaimana dapat berkat lebih besar, dapat uang lebih besar, bukan. Sudahlah, jalan di jalurnya Tuhan aja. Hidup dalam ketaatan sesuai rencana Tuhan
Anda akan ketemu berkat lebih besar lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Karena jalannya Tuhan memang jalan berkat. Nanti Anda di surga, enggak usah cari emas. Anda sepanjang jalan kenangan, oh bukan, sepanjang jalan pengharapan, iya kan? Pengharapan kan belum kan? Belum kan? Belum, berarti bukan kenangan, pengharapan. Itu emas semua. Anda bisa bayangkan Anda berjalan di atas emas tapi Anda tidak ingin emas. Anda sudah tidak ingin lagi. Padahal emasnya sudah ceket itu di kaki kita. Ya. Lucu ya. Lucu. Artinya lucu kita sampai melupakan Tuhan demi emas 5 gram. Padahal nanti bongkahan batu emas, tidak bisa kita angkat loh. Itu kalau dijadikan batu kalung 5 kilo. Kemudian Anda renang, lomba renang, seru itu. Ya, seru. Jadi kita lihat di sini lihat di sini ayat ini. Mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sama Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Paulus juga mengatakan segala sesuatunya itu ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua.